dalam masa krisis itu orang butuh bikin keputusan-keputusan. Kadang-kadang keputusannya harus keputusan cepat, atau keputusan yang mungkin tidak perlu terlalu cepat dibikinnya, tetapi life changing gitu kan. Nah, ini berbahaya banget kan kalau misalnya keputusan-keputusannya itu didasarkan pada informasi-informasi yang sumbernya itu hoax, misinformasi, disinformasi, termasuk propaganda yang disebar oleh penguasa gitu ya. Itu yang jadi berbahaya. Halo Sobat Polgov. Setelah di sesi pertama tadi kita banyak membahas tentang kiprah Mbak Evi di dunia jurnalistik, dan juga tadi Mbak Evi cerita banyak tentang bagaimana model bisnis media hari ini seperti apa dan apa yang dilakukan oleh Project Multatuli. Kali ini tetap bersama saya Wisnu Prastya Utomo, dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Kali ini di sesi kedua ini saya akan mendiskusikan dengan Mbak Evi tentang sebenarnya bagaimana peran strategis yang bisa dilakukan oleh media, oleh pers di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan berbagai problem sosial politik di Indonesia, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Nah, tapi sebelum lebih jauh diskusi dengan Mbak Evi, mari kita simak biografi Mbak Evi Mariani melalui tayangan berikut ini terlebih dahulu. Evi Mariani Sofyan merupakan seorang jurnalis yang memiliki ketertarikan pada isu perkotaan. Terhitung, sudah 20 tahun jam terbang beliau menjadi seorang jurnalis, mulai dari menjadi reporter di The Jakarta Post, hingga sekarang menjadi Executive Director and Editor di Project Multatuli. Kiprahnya selama 20 tahun di bidang jurnalisme menjadikan beliau tidak asing lagi untuk melihat serta menelaah lebih jauh tentang bagaimana peran media untuk mengatasi masalah-masalah sosial politik di Indonesia. Ya, di masa pandemi seperti hari ini kita melihat ada berbagai problem yang muncul ya, baik krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, dan terutama krisis kesehatan. Nah, banyak faktor yang kemudian menyebabkan krisis itu terjadi. Nah, kita melihat sebenarnya media bisa mengambil peran penting bagaimana kemudian menjadi bagian yang bisa membantu untuk menyelesaikan berbagai krisis yang muncul tadi di Indonesia, khususnya lagi-lagi di masa pandemi gitu. Nah, saya akan menanyakan hal ini ke Mbak Evi gitu, khususnya terkait dengan sebenarnya bagaimana sih Mbak peran yang bisa diambil oleh media-media di Indonesia dalam menghadapi situasi krisis seperti saat ini. Peran apa kira-kira yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dikerjakan oleh jurnalis untuk membantu menyelesaikan berbagai problem yang ada tadi, Mbak Evi. Oke, terima kasih Wisnu, dan terima kasih juga Polgov untuk kesempatannya. Ya, di masa krisis ya, nggak hanya pandemi sebenarnya, dalam setiap situasi krisis itu informasi yang jelas gitu ya, informasi yang berdasarkan fakta, yang berdasarkan research gitu ya, itu fungsinya memang kemudian terasa jadi jauh lebih penting. Karena kenapa? Dalam masa krisis itu orang butuh bikin keputusan-keputusan. Kadang-kadang keputusannya harus keputusan cepat, atau keputusan yang mungkin tidak perlu terlalu cepat dibikinnya, tetapi life changing gitu kan. Bisa mengubah hidup, bahkan keputusan-keputusan hidup dan mati gitu ya, yang harus diputuskan. Dan keputusan itu kan kemudian ada, kalau bahasa Inggrisnya itu well informed decision gitu ya. Well informed itu kan berarti artinya harus ada informasi yang masuk, dan informasinya ini harus yang benar dong gitu ya, atau paling enggak informasi yang memang berdasarkan investigasi atas fakta yang betul-betul terjadi gitu ya, bukan sesuatu yang spekulasi, asumsi gitu kan. Nah, ini berbahaya banget kan kalau misalnya keputusan-keputusannya itu didasarkan pada informasi-informasi yang sumbernya itu hoax, misinformasi, disinformasi, termasuk propaganda yang disebar oleh penguasa gitu ya. Itu yang jadi berbahaya. Jadi di masa pandemi ini memang sebenarnya
media yang konvensional ya, itu justru dilirik lagi nih sama orang-orang yang tadinya udah bosen sama media konvensional, terus lebih gue nggak mau baca berita lagi, udah males gitu ya. Itu statistik media-media global yang menunjukkan bahwa hampir semua, termasuk di Indonesia, media konvensional itu mengalami kenaikan pembaca di tahun 2020. Karena orang memang yang media konvensional ini dianggap lebih ini ya, disiplin verifikasinya lebih teruji gitu ya. Jadi banyak tuh yang balik lagi waktu itu. Saya 2020 waktu itu di Jakarta Post juga mengalami spike ya, pembacanya jadi jauh lebih banyak gitu di masa pandemi. Jadi memang itu saya kira di masa krisis informasi yang verified gitu ya, berdasar fakta itu benar-benar penting. Bisa hidup dan mati lah gitu urusannya. Ya, oke. Tadi Mbak Evi menyebut soal di masa pandemi ini jumlah pembaca di media-media arus utama yang selama ini mutunya dan standarnya bagus naik gitu Mbak. Artinya ini kan berkaitan dengan kepercayaan begitu ya, kepercayaan pembaca gitu, trust pembaca. Nah sebenarnya menurut Mbak Evi bagaimana cara menjaga kepercayaan publik ini agar terus tetap membaca berita media? Apakah misalnya mungkin dengan meningkatkan kualitas liputan-liputannya? Saya kemarin membaca misalnya Project Multatuli meliput tentang kurir gitu, atau seperti apa Mbak? Karena kan kita di sisi lain juga melihat ada banyak problem yang dihadapi jurnalis ya. Ada berbagai badai krisis ekonomi juga berpengaruh ke jurnalis, intimidasi baik secara fisik maupun doxing di dunia di sosial media juga kena ke jurnalis. Sebenarnya bagaimana sih Mbak cara menjaga kepercayaan publik dari pembaca ini Mbak? Ya betul, ini ya memang betul itu berat sih. Karena gini, abis naik gitu ya, terus orang information fatigue abis itu gitu kan, terus nggak mau lagi baca apa-apa yang soal COVID gitu ya, malah menutup diri karena udah kecapean gitu ya. Terus kita semua ya termasuk aku gitu ya kan, milih Netflix atau main game atau ya udah baca yang hibur aja lah gitu kan. Nah tapi terus memang ya itu kan hidup ya namanya, maksudnya masyarakat itu kan ininya behaviornya ya naik turun gitu ya. Nah terus waktu pandemi yang varian Delta ini merangsek lah ya, bikin Jawa berantakan lah gitu ya, dan sekarang luar Jawa nih yang mulai nggak asik gitu ya. Itu naik lagi tuh, saya ngerasa gitu ya, orang nyari lagi berita COVID dan segala macam, dan nyarinya ke media konvensional. Karena kenapa? Media konvensional itu ya sekali lagi ya, biar bagaimanapun teruji. Kenapa sih dia teruji gitu ya? Karena terikat dengan undang-undang pers, karena bisa dimarahin pembaca gitu kan, bisa diseret ke Dewan Pers gitu kan. Nah kalau udah diseret ke Dewan Pers itu kita panik gitu kan, redaksi, artinya ada konsekuensinya. Sementara kalau media-media yang bukan konvensional, yang media sosial yang cuman kopas-kopas, nggak jelas sumbernya dari mana, tersebar di WA gitu, kalau salah siapa yang tanggung jawab? Nggak ada kan. Itu selain media konvensionalnya sendiri, kemudian kalau Wisnu juga mungkin perhatikan, banyak mewawancarai sains juga dan mengutip research juga. Dan saya kira itu satu respons yang baik ya, karena memang di situasi krisis begini research based, science based itu penting, meskipun kadang-kadang ilmuannya juga nggak semuanya ini ya problematik juga ya. Ya ada yang problematik juga, tapi ya itu memang relasi kuasa ya. Kemudian relasi kuasa di media, relasi kuasa di dunia informasi itu memang sangat bermain lah kemudian ya. Nah cara mempertahankannya gimana ya? Kalau dari sisi wartawan sih, media ya dia harus ini ya bisa pakai ukuran kepentingan siapa yang sedang dia ini ya, yang dia bawa gitu ketika bikin satu artikel atau apapun gitu kan. Itu sih yang saya kira bisa ini ya, sama disiplin verifikasinya. Kita kan ada kode etik jurnalistik, ada undang-undang pers, jadi semua bisa dipertanggungjawabkan, dan transparansi ya, saya kira ya, transparansi juga penting
Artinya ini ya Mbak ya, memang tadi ya kata kuncinya menurutku soal transparansi dan terutama keterbukaan bagaimana wartawan bekerja dan mempertanggungjawabkan karya jurnalistiknya begitu ya. Karena kalau aku melihat misalnya seperti yang di apa tadi ya Mbak yang sempat kucontohkan di liputan kurirnya Project Multatuli, kan di sana dia juga menceritakan ini ya wartawannya sebagai seorang wartawan yang kemudian menulis tentang kurir dengan cara merasakan pengalaman menjadi kurir gitu. Artinya itu kan juga menurutku bentuk dari pengakuan dan keterbukaan gitu loh Mbak. Kalau ini. Kalau menurut Mbak Evi gimana Mbak? Mm-mm. Ya sebenarnya kalau kalau tulisan-tulisan konvensional itu kan biasanya kalau di dunia jurnalisme kita nggak terlalu, wartawan tuh sebenarnya dalam dirinya sendiri tuh nggak terlalu nyaman ngomong saya itu sebenarnya nggak terlalu nyaman ya. Biasanya kita pakai pihak ketiga. Tetapi dalam khusus untuk kasus yang liputan yang penulisnya Virya Singgi, dia dulu mantan wartawan Jakarta Post, terus kemudian pindah ke Bloomberg, lalu bekerja untuk Project Multatuli. Dia yang kepengen ngikutin ya. Nah, saya kira dia pakai first person, pakai saya itu sangat bisa dibenarkan ya, karena itu dia memaparkan ya transparansi tadi gitu ya. Dia kelas menengah gitu kan. Bahkan dia nyebut gitu kan, dia kos-kosannya, dia harus nyari kos-kosan 1,8 juta gitu kan, yang terus diketawain sama salah satu teman, kurir ngekos 1,8 juta ya kan, ya tetap biar gimana juga dia kelas menengah yang mencoba untuk ngerasain gitu ya. Artinya dia jujur dengan biasnya gitu kan, dia jujur dengan ketidakmampuannya secara fisik untuk ngirim 40 sehari gitu ya. Dia mengakui kesalahan-kesalahannya, dia nggak mau dengerin kurir yang lebih senior misalnya gitu kan. Dan dia mengakui bahwa 2 minggu nggak cukup gitu kan untuk dia bisa BEP gitu sebagai kurir gitu. Artinya orang bisa ngelihat semua bahwa ya ada banyak disclaimer yang dia iniin, tapi kemudian dari situ orang bisa dengan sangat jelas misalnya ngebayangin, oh gitu ya, ngirim barang di SCBD, ya ampun gitu ya, kayak gitu ya gitu, yang selama ini nggak terbayangkan ya oleh kita gitu ya. Itu salah satunya transparansi ya yang penting. Dan aku kira ini juga ya sebenarnya salah satunya selain ketidakpercayaan itu kan orang yang aku sebut tadi fatigue gitu loh. Fatigue itu kan karena semua kayak rame-rame ada satu yang menarik, terus semua rame-rame gitu ya. Media kan kadang-kadang gitu ya, rame-rame ngeliput itu, oh ini lagi rame ini, kamu juga harus liputan itu gitu kan, kemudian demi algoritma lah gitu kan. Nah karena Project Multatuli itu pengennya kita justru ngelihat yang kosong gitu ya, ngelihat yang belum banyak diliput. Salah satu artikel pandemi yang terus kemudian juga responsnya cukup baik ya, masuk ke kami itu judulnya Kami Sesak Napas. Jadi bagaimana warga kampung kota yang miskin itu terjepit PPKM. Jadi di satu sisi nggak ada bantuan buat dia cari makan, untuk cari makan dia harus melanggar prokes selama PPKM gitu ya. Ketika dia melanggar prokes karena mau cari makan, karena nggak dikasih makan, itu ditangkap gitu kan. Dan dia di rumah di perkampungannya yang padat itu penyebarannya cepat sekali, nggak ada tracing, tes juga terbatas banget gitu kan, mereka nggak bisa dapat tes gratis, obat-obat nggak bisa dapat, oksigen mereka nggak bisa dapat, mereka cari rumah sakit kemana-mana penuh gitu kan. Jadi itu yang kami lihat belum banyak waktu itu. Jadi waktu orang di Jawa ya merasakan di masjid ada pengumuman sehari 3 kali orang meninggal dan segala macam, di WhatsApp grup kita dengar, di Facebook, di Twitter, itu kan bias kelas menengah banget sebenarnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar lingkaran WhatsApp grup kita itu gitu kan. Nah waktu itu kami dapat informasi dari satu teman gitu yang rapat dengan jaringan rakyat miskin kota. Ini udah kelepak-kelepak teman-teman gitu di rakyat miskin kota. Udah oksigen nggak ada, obat nggak ada, duit nggak ada gitu kan, cari duit nggak bisa gitu, liput dong gitu. Nah ini satu informasi yang kita kemudian abaikan gitu. Nah kami laporin lah kan itu. Nah terus banyak orang yang meng-email juga ke kami gitu kan, terima kasih buat laporannya karena kami jadi tahu kemudian gitu kan yang terjadi di non kelas menengah. Nah
Sekarang sebenarnya yang saya ini juga harus akui nggak terlalu mampu untuk atasi adalah saya merasa aku nggak tahu kalau Wisnu gimana. Twitterku, Facebookku, WhatsApp grupku itu kan Jawa sentris ya. Aku dengar dari salah satu teman relawan di Project Multatuli itu Muammar Fikri, dia orang Palu. Sulawesi sebenarnya udah mulai ini. Jadi Jawa udah mulai menurun, sekarang di Sulawesi, di Sumatera ini udah mulai ngeri gitu. Kok nggak kita lihat ya? Maksudnya nggak, apa yang terjadi pada kita di Jawa sekarang itu sebenarnya katanya sedang terjadi di Sulawesi. Tetapi karena arus informasinya itu timpang gitu. Yang disebut sebagai informasi nasional itu adalah informasi dari Jakarta. Kan gitu kan. Jadinya kok nggak kerasa. Saya sebenarnya khawatir kemudian ya ini kemudian pejabat-pejabat decision makers ini tahu nggak sih gitu di Sulawesi, di Sumatera ini lagi terjadi apa tuh, tahu nggak, dapat nggak informasinya misalnya. Kemudian kalau nggak dapat informasinya, apakah ada sense of urgency nggak untuk melakukan sesuatu? Jangan-jangan enggak, jangan-jangan mereka lagi butuh oksigen nih gitu. Dan harusnya dikirimin gitu. Tapi nggak ada yang merasa perlu ngirimin karena kita nggak tahu gitu kan yang terjadi di sana apa. Itu makanya informasi tuh saya kira di krisis kayak gini, di pandemi kayak gini, selain verifikasi, selain harus research based, selain harus science based, kita juga harus jeli ngelihat ketimpangannya sih sebenarnya gitu. Karena ketidakadilan informasi akan membuat ketidakadilan kebijakan gitu. Kalau aku lihat sama sih Mbak, kalau aku melihat artinya memang ya soal ketimpangan informasi, digital divide, akses terhadap informasi itu berpengaruh terhadap bagaimana kita merasakan sense of urgency di pandemi gitu. Misalnya kayak mungkin 1 bulan yang lalu di timelineku, kukira mungkin di timeline Mbak Evi juga, baik di grup-grup WhatsApp, hampir setiap hari itu minimal ada 2-3 yang butuh donor darah dan segalanya dan semacamnya gitu. Dan aku kira saat ini juga terjadi yang di luar Jawa mungkin, tapi karena mungkin lingkaran pertemanan dan juga informasi yang asimetris tadi membuat kita nggak tahu gitu apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Wartawan itu yang dibela itu apa sih sebenarnya? Tetap harus ada yang dibela dong. Dia kan bukan satu ruang kosong yang sungguh-sungguh bisa berjarak nonton sesuatu dan benar-benar secara netral dan super objektif menggambarkan hal-hal. Nggak mungkin. Karena tetap ada bias itu pasti. Semua orang wartawan yang ngaku objektif itu adalah wartawan yang sekadar nggak ngaku punya bias aja gitu kan. Malah lebih bahaya gitu kan.